Jadi kami melaksanakan patroli walaupun dalam keadaan banjir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang telah hadir di aplikasi Zoom Meeting ini. Saya Arsibal William Atihuta, selaku moderator, akan memimpin jalannya wawancara kita pada hari ini. Nah, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Eci selaku dosen mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, yaitu untuk mewawancarai salah satu pelaksana dan penegak hukum yang ada di Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama-sama dengan kita di aplikasi Zoom Meeting ini seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang polisi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa polisi atau kepolisian merupakan salah satu pelaksana dan penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, adapun pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kepada Bapak narasumber disilahkan memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin anak-anakku sekalian, jadi saya memperkenalkan diri. Nama Didit Rukminto Putranto, pangkat Inspektur 1 Polisi, yaitu jabatan Kapolsek Gandra. Untuk jabatan Kapolsek Gandra Polres Sopeng. Untuk keluarga 1, istri 1, anak 3. Demikian perkenalan singkat dari saya. Baik, Bapak. Kabarnya bagaimana, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak, Bapak, sudah mau bersedia menjadi narasumber kami dan sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita di aplikasi Zoom Meeting ini, Bapak. Nah, tanpa membuang waktu lagi, tanpa berlama-lama lagi, saya yakin bahwa teman-teman saya ini sudah tidak sabar mengajukan pertanyaan. Untuk itu saya membuka sesi wawancara kita pada hari ini. Disilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Izin Arsi. Kalau boleh tahu bagaimana perjalanan karir Bapak selama menggeluti profesi ini? Perjalanan karir saya sangat panjang. Jadi saya jelaskan, saya bertugas sebagai seorang anggota Polri sudah kurang lebih 32 tahun. 32 tahun pada waktu itu pertama kali saya mendaftar di Pulau Jawa, di Polda Jatim, pada tahun 87. Kemudian pendidikan selama 11 bulan di SPN Batua, SPN Batua Makassar. Setelah lulus dari pendidikan Bintara Kepolisian waktu itu tahun 87 sampai tahun 88. Kemudian di Polres Sopeng. Dengan pangkat Sersan 2 waktu itu. Kalau sekarang Bribda, pada waktu itu Sersan 2. Sersan 2 saya langsung di penjagaan di Sabara Polres Sopeng. Kurang lebih setengah tahun. Kemudian tahun 90 saya ditugaskan menjadi Bintara Urusan Reskrim, Reserse Kriminal. Dengan tahun 90 itu, kemudian tahun 92 saya ulangi, tahun 90 kurang lebih 90-91, kemudian saya ditempatkan sama pimpinan dimutasikan menjadi anggota Lantas, Bintara Satlantas, Bintara Satuan Lalu Lintas. Kurang lebih selama 22 tahun
Ya, jadi kurang lebih tahun 2012 dipindahkan lagi menjadi Kepala Sentra Kepolisian Terpadu, yaitu KSPKT. Jadi kurang lebih 22 tahun masa dinas saya ada di lalu lintas. Kemudian setelah itu kurang lebih satu tahun dimutasikan lagi menjadi Kepala Seksi Pengawasan Polres Sopeng. Nah, situ dengan pangkat Aibtu. Kemudian pada tahun 2015 ingin merubah karir, meningkatkan karir, saya mengikuti pendidikan alih golongan untuk jadi perwira alih golongan. Dan alhamdulillah lulus pada tahun 2015. Kemudian saya ditempatkan kembali lagi ke lalu lintas sebagai Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas. Setelah itu kurang lebih satu tahun saya sebagai Kanit Dikyasa, ya, Kepala Unit Dikyasa itu, kemudian dimutasikan sama pimpinan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polri, Kasipropam. Kurang lebih 2 tahun, ya, kurang lebih 2 tahun dimutasikan lagi sama pimpinan untuk dipercayakan sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kandra. Sampai sekarang ini, sudah berjalan 2 tahun. Demikian riwayat perjalanan karir saya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Dila dan jawabannya dari Bapak. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin Arsi. Oke, silakan Baso, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang ingin saya tanyakan, apa alasan Bapak memilih profesi sebagai polisi? Hanya itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi alasan memilih profesi jadi anggota polisi, ya pertama, ya, cita-cita saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara dan ingin membantu masyarakat, ya. Yaitu yang pertama. Waktu itu tugas polisi itu yaitu, ya, waktu zaman dulu, kalau sekarang tugas polisi yaitu penegakan hukum, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Tapi sekarang dibalik, ya, dengan adanya reformasi ini, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai pengayom, pelindung, serta penegakan hukum. Jadi intinya saya ingin jadi polisi, ingin melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Demikian, ya. Alasan saya begitu. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Saya kembalikan kepada Saudari Arsi. Baik, terima kasih Saudari Baso dan Bapak. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Mohon izin, moderator. Ya, silakan, Adel. Ya. Pertanyaan saya, apa saja tantangan, hambatan, dan kendala dalam menjalankan tugas? Terima kasih. Tantangan. Banyak sekali ini tantangan sebenarnya. Untuk saat ini tantangan saya sebagai Kapolsek Gandra, ya, yang mana wilayah Polsek Gandra ini apabila musim hujan, ya kan, selalu banjir. Di sini namanya banjir, kami bersama anggota, ya, tentunya tidak bisa nyenyak tidur. Jadi kami melaksanakan patroli walaupun dalam keadaan banjir, ya, melakukan patroli, menyeberangkan
warga untuk menyeberangi arus banjir sampai ke tempat yang dituju. Jadi untuk tantangannya itu ya, apabila musim banjir, musim hujan, karena wilayah kami wilayah memang rawan banjir itu. Jadi tidak bisa nyenyak tidur. Kadang malam terus siaga 1 ya. Terus siaga 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Untuk kendala saya tidak ada ya. Karena itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri yang mana harus siap mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Demikian. Ya. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Adel dan terima kasih atas jawabannya Bapak. Selanjutnya masih ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau bertanya? Izin moderator bertanya. Baik, silakan Faye. Pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak pernah menghadapi kasus-kasus berat? Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengalami kasus itu? Baik, terima kasih. Sama seperti tadi tantangan merupakan tantangan, tapi ini masalah kasus. Nah, di sini masalah adanya kasus pernah yang kami tangani dan kasus tersebut perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, yang mana pelaku dengan korbannya satu kampung. Nah, di sini sangat rawan. Sangat rawan, kenapa? Karena bisa menimbulkan konflik sosial kalau kita nggak tangani. Kita harus, istilahnya polisi harus kerja keras. Jadi kerja kerasnya begini. Karena korbannya ini meninggal dunia dan pelakunya satu kampung, jadi kita fokus. Jadi kita amankan dulu pelaku, ya, pelaku kita amankan ke Polres. Yang mana kalau di Polsek rawannya karena personil sangat terbatas, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita amankan pelaku di Polres. Nah, selanjutnya kita amankan juga. Kita amankan keluarga pelaku, ya, yang mana sebagian besar keluarga dari korban ini tidak menerima baik. Jadi untuk itu kita amankan keluarga pelaku, kita jaga rumahnya, ya, kita jagain, terus kita lakukan himbauan-himbauan kepada keluarga-keluarga korban. Nah, di sini kami kepolisian harus bekerja sangat ekstra, ya, sehingga tidak timbul konflik sosial di wilayah tersebut. Kapan terjadi konflik sosial? Sangat susah. Jadi kita lebih baik ibaratnya bermandi keringat, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Demikian. Gimana, Faye? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya, Bapak. Baik, masih Izin, ada teman-teman? Oh ya, silakan, Baso. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengar tadi pengalaman Bapak selama menjadi polisi sudah lama sekali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana keadaan Bapak selama menjadi polisi, keadaan kondisi Pak? Contohnya itu ekonomi, apakah berubah dan lain-lainnya Pak? Terima kasih, hanya itu. Ini sangat prinsip sekali, ya kan? Sangat pribadi sekali sebetulnya pertanyaan itu, ya. Ya Pak. Tapi ya alhamdulillah lah, ya. Kalau dari awal perjalanan saya, ya kan sebetulnya ini pertanyaan hanya bisa dilontarkan kepada polisi yang baru masuk, ya kan. Tapi kalau yang jelas kalau bicara ekonomi relatif, ya, orang begitu relatif. Kadang kalau saya secara pribadi ya harus banyak-banyak bersyukur, ya. Nggak perlu terlalu lihat ke atas.
masih banyak yang di bawah kita. Sesuaikan dengan kemampuan kita kalau ada apa-apa, ya kan? Misalkan kita punya gaji 1.000, masa kita belanja kita sampai 2.000? Nah, nanti kalau begitu berarti secara bingung kita. Otomatis pelaksanaan tugas sebagai anggota polisi akan tidak baik. Ya. Kapan tidak sesuai dengan besar pasak daripada tiang, akhirnya berpikir yang hal yang tidak diinginkan. Nah ini, kalau saya secara pribadi, saya tepis jauh-jauh itu. Sesuaikan dengan kemampuan dan harus banyak-banyak bersyukur. Walaupun gaji banyak, tapi kalau pengeluarannya lebih banyak, akhirnya gimana, ya kan? Jadi intinya sedikit banyak harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Benar sekali Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Baso dan terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Oke, saya serahkan ke teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya lagi atau masih ada yang penasaran, bisa boleh bertanya. Bagaimana teman-teman? Mungkin sudah tidak ada, merci. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya rasa kita telah sampai di penghujung wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibtu Didit Rukminto Putranto yang sudah mau meluangkan waktunya hadir bersama-sama dengan kita di aplikasi Zoom Meeting ini dan sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih banyak Bapak. Banyak. Sama-sama. Nah, untuk itu saya tutup wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Kapolsek Gandra pantau penyaluran BST di Posko Balaewako Desa Belo. Dalam rangka penyaluran bantuan sosial tunai, BST, berlangsung aman, Kapolsek Gandra Ibtu Didit Rukminto Putranto didampingi Babin Kamtipmas Desa Belo Aibda Hermansyah, SH dan anggota Polsek Gandra melaksanakan pengamanan penyaluran BST yang dilangsungkan di Posko Balaewako Sitiro Amdeceng Desa Belo, Kecamatan Gandra Kabupaten Sopeng Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel pada hari Selasa, 28 Juli tahun 2020.